the RB17 is the car that never was. It seemed fitting, and the fact that there's so much Formula One DNA in it to make it that missing car. It sits with some illustrious stablemates in the lineage of Red Bull cars. RB17 has been labelled as Adrian Newey's greatest hits. It's basically Adrian Unleashed. RB17 really is pushing the boundaries of everything we've learned into one car. We're drawing on the real glory years of Formula One. For me, a car at this level should also be a piece of art. It's a big step up from anything that's out there. It really is intended to be the last word in performance. The aerodynamic performance is significantly higher than anything you can see. It's not possible with Formula One to do this level of aerodynamic performance. Its downforce to drag ratio puts it up into aircraft territory, which has never been achieved before in motor racing. It's going to be, I think, the most extreme track car of all time. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Dan kembali lagi di hari ini gue akan lanjutkan kembali pembahasan dari mobil ikonik, yaitu mobil Red Bull RB17 yang di minggu lalu sudah gue bahas di part pertama, yaitu dimana gue membahas bagian depan dan perspektif di bagian depan dan juga bagian sampingnya, bagaimana aerodinamika di mobil RB17 ini bekerja. Yap, ini adalah mobil buatan Adrian Newey beserta dengan timnya di Red Bull, yaitu untuk memperingati 20 tahun kiprahnya tim F1 mereka Red Bull di dunia motorsport, khususnya di ajang Formula One. Dan ini adalah mobilnya yang berbentuk hypercar, ya, berbentuk hypercar dan mempunyai tenaga yang sangat tinggi, mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aerodinamika di sini sangatlah penting untuk didepankan, yaitu untuk memberikan aerodinamika yang baik pada mobil agar dapat bekerja dan dapat berjalan dengan baik dan seefisien mungkin aerodinamika tersebut dapat terjadi di mobil hypercar ini. So, di video kali ini gue akan lanjutkan pembahasannya mengenai RB17, khususnya pada bagian aero, yaitu di bagian belakang, perspektif belakang, dan ada beberapa part detail di mobil ini yang akan gue bahas bagaimana aerodinamikanya di mobil ini, yaitu di bagian belakang dan part detailnya. So, inilah dia mobil RB17 di part 2 ini. Oke, gue akan mulai pembahasannya mulai dari belakang sini ya. Nah, ini adalah bagian belakangnya dari mobil RB17 khususnya pada bagian perspektif ya, langsung ya dari perspektif. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di bagian belakang mobil ini dia terdapat elemen aerodinamika yang cukup simple namun sangat aerodinamik dan sangat mirip konsepnya dengan F1, yaitu di era ground effect yang dimana ditandai dengan bentuk diffuser di sini yang sangat besar. Jadi di part pertama lalu gue sudah mention kalau di mobil ini mengusung konsep seperti mobil F1 yang dimana mempunyai konsep ciri khas, yaitu ground effect yang dimana memiliki bentuk karakteristik mobil yang mirip dengan F1, yaitu dimana floor pada bagian bawah mobil ini dan juga bentuk dari tampak depannya dia memberikan asupan atau aliran udara ke bagian dalam mobil, yaitu khususnya ke bagian bawah mobil. Nah, diffuser ini memberikan indikasi bahwa mobil ini memiliki bentuk ground effect yang sangat kental di mobil ini, yang dimana ukuran dari diffuser ini juga sangat besar,
yaitu memberikan aliran udara buangan dari dalam mobil yang dari underfloor dari depan sini ya. Jadi masuknya di bagian udara tersebut masuk dari depan mobil dari sini lewat air dam di sini, masuk ke bagian bawah mobil dan lalu dibuang ke bagian belakang mobil lewat diffuser ini yang besar ini. Sama seperti F1 konsepnya, yang dimana diffuser tersebut dapat memberikan downforce sebesar mungkin kurang lebih 70-80% downforce ekstra di mobil ini sebesar 70-80% downforce daya tekan ke bawah mobil seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi di sini uniknya dari mobil RB17 ini, dia tidak memiliki bentuk atau sudut kemiringan dari rear wing di sini yang tidak begitu curam. Artinya adalah rear wing ini tidak memberikan extra downforce seperti layaknya F1 ya. Extra downforce ya, karena dia tidak memiliki sudut kemiringan, misalnya seperti ini, tidak memiliki sudut kemiringan yang ekstra ke bagian belakang mobil. Jadi bentuk rear wingnya ini dia cukup landai, cukup rata ya, kecuali di bagian tengah sini. Nah, di bagian tengah sini dia memang memiliki sudut kemiringan yang cukup miring untuk memberikan ya sedikit hanya mungkin beberapa puluh kilogram di bagian belakang sini untuk memberikan daya downforce, daya tekan tepat di tengah center mobil di sini. Jadi daya tekannya dia memiliki cukup beberapa kilogram di bagian tengah mobil di sini, dan dia bentuknya landai seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke bagian lainnya. Kembali lagi ke bagian diffuser. Kalau kalian bisa lihat di sini dia terdapat sebuah celah atau lubang. Nah, lubang ini mengindikasikan sepertinya dia adalah perbedaan level atau kontur antara flaps ini dengan flaps ini dengan flaps yang ini. Dimana kita bisa lihat di sini sepertinya dia ada perbedaan level ya. Ada perbedaan level ketinggian yang dimana ini akan memberikan indikasi semakin ke area sini perbedaan udara atau tekanan diffuser tersebut dapat berbeda antara yang di sini dengan di sini dengan di sini. Maksudnya adalah perbedaan luasan atau cakupan udara yang dibuang melalui diffuser ini semakin ujung semakin lebar bukaannya. Artinya semakin lebar area cakupan buangan dari udara tersebut yang dibuang dari diffuser. Seperti itu. Dan juga mungkin lubang-lubang di sini untuk memberikan efek outwash atau vortex ya ke bagian samping mobil di sini. Samping mobil, dan juga memberikan outwash turbulensi ke bagian luar mobil untuk mengurangi efek turbulensi di bagian downforce di bagian diffuser di bagian belakang sini. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu saja dari bagian belakang ini. Ya, mungkin part detailnya di sini ada lampu rem ya, lampu rem di sini yang berbentuk seperti air blade ya untuk pembelahan angin juga. Karena kalau kita lihat di sini roda di bagian belakang dia dapat langsung membuang udaranya ke bagian belakang mobil dan tidak terhalang oleh apapun, sama seperti F1 ya. Jadi dia langsung terbuang ke bagian belakang mobil. Dan ya mungkin itu saja dari bagian belakang. Kita akan masuk ke bagian detailnya mungkin sebentar ya. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian belakang sini ya, ini adalah covernya. Covernya di sini
cover roda ya. Ini akan memberikan, nah untuk cover roda ini dia sebenarnya bentuknya juga cukup unik ya, karena bentuk cover rodanya ini dia bentuknya mulus seperti ini, dan dia akan memberikan udara tersebut buangan ke bagian belakang mobil, ke bagian belakang mobil ke sini, dan dibuang melalui sini, dan dia akan menekan menekan sedikit area rear wing ini untuk memberikan sedikit area downforce, daya tekan di sini sekitar beberapa puluh kilogram berada di sana. Seperti itu. Jadi ini bentuknya mirip-mirip seperti konsepnya downwash ya. Karena di bagian samping di sini konsep dari RB17 ini dia memiliki bentuk mobil downwash di sini. Nah, ini memberikan efek ke bagian belakang mobil, yaitu ke area cock bottle ya mungkin ya, yaitu ke bagian belakang mobil untuk bisa diberikan daya tekan ke belakang mobil, yaitu di bagian downforce di sini. Jadi di sini ada area cock bottle di sini ya. Nah di sini ini adalah area cock bottle yang mirip seperti F1. Ini untuk memberikan aliran udara masuk ke bagian area belakang mobil, yaitu tepatnya ke bagian diffuser, untuk menekan area diffuser untuk menambah area downforce di sini. Seperti itu. Ini adalah areanya. Seperti itu. Dan untuk bagian depannya, untuk bagian belakangnya, nah ini adalah mobil hypercar. Jadi kalau mobil hypercar itu memiliki konsep yaitu dimana kokpitnya berada di tengah, dan pasti kokpit tersebut akan membelah angin dari depan menuju ke bagian samping sini, bagian samping sini, dan akan masuk ke bagian belakang mobil di sini. Nah ini adalah area suspensinya yang memang dia bentuknya berlubang seperti itu ya, berlubang seperti itu, dan ya cukup, mungkin dalam tanda kutip cukup mengganggu aliran udara, karena bagian atas sini dia sepertinya seharusnya bisa langsung masuk ke bagian buangan di sini, seperti itu. Karena kalau dia dibuka seperti ini, suspensinya terlihat, maka udara tersebut dapat langsung masuk ke bagian belakang mobil di sini. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, dan untuk part detailnya mungkin kita bahas dari depan sini ya. Part detailnya di sini yaitu dimana Red Bull RB17 dia memiliki air dam di sini besar untuk memasuki memberikan suplai udara itu ke bagian dalam mobil, yaitu ke bagian tengah mobil dan ke bagian underfloor. Seperti itu. Dan juga kalau kita lihat ke bagian tengah sini, dia di sini terdapat seperti floor edge ya, yang di F1 floor edge tersebut untuk memberikan efek buangan udara dari depan mobil ke bagian sini, ke sini juga. Dan ini adalah bukaan mulut dari floor awal mula floor tersebut. Jadi udara dari depan masuk, lemparan dari depan masuk ke bagian belakang mobil, yaitu mulainya dari underfloor di sini. Seperti itu. Ya, jadi bentuknya seperti itu. Dan untuk selengkapnya bagian depan bisa kalian tonton di video part sebelumnya, di part 1. Di sana gue sudah menjelaskan bagaimana bentuk aerodinamika dari part mobil bagian depan dan samping dari mobil RB17 ini. So, sekian dari video gue kali ini, and thank you guys sudah menonton. And the next video gue akan bahas mobil lain untuk bagaimana pembahasan aerodinamika mobil lain. And thank you guys sudah menonton, and see you on the next video. And then jangan lupa like and share dan subscribe video gue. And bye bye.
RB17 really is pushing the boundaries of everything we've learned into one car. We're drawing on the real glory years of Formula One. For me, a car at this level should also be a piece of art.